Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi sama Kang Idat di channel Cerita Kang Idat. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini Kang Idat akan membawakan cerita mistis, juga sejarah dari Gua Belanda. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe agar Kang Idat makin semangat bikin video yang menarik lainnya. Kisah mistis Gua Belanda, sejarah hingga pantangannya. Gua Belanda punya beragam kisah bersejarah dan bahkan mistis. Inilah serba-serbi tempat wisata sejarah bernuansa mistis di Jawa Barat. Bicara soal tempat wisata sejarah, Indonesia punya banyak lokasi yang hanya dimiliki atau memiliki nilai historis yang panjang, teman-teman. Juga memiliki atmosfer mistis. Di Gua Belanda, terkadang disebut Gua Belanda, adalah salah satu yang cukup terkenal di Jawa Barat. Selain menyimpan kisah-kisah dari zaman penjajahan, lokasi juga dikenal dengan aura angker yang masih berhubungan dengan sejarahnya. Urban legend dan kisah, tetapi semacam terowongan yang dibangun Belanda pada tahun 1906. Terowongan tersebut dibuat untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang sumbernya berasal dari Sungai Cikapundung. Akan tetapi ketika kebutuhan Belanda semakin besar dan perang semakin berkecamuk, gua alias terowongan tersebut semakin banyak beralih fungsi. Pada tahun 1941, gua buatan tersebut menjadi pusat komunikasi pasukan Belanda untuk menghadapi perlawanan masyarakat dan prajurit lokal yang semakin meluas. Lokasi gua yang cukup dekat dengan pusat kota juga menjadikannya fasilitas militer yang cukup strategis. Gua ini juga menjadi tempat pengelolaan radio komunikasi militer Belanda karena lokasinya yang terlindung. Berbeda dengan komunikasi Gua Malabar, Gunung Malabar yang mudah jadi sasaran serangan. Gua Belanda juga menyimpan kisah kelam. Bagian dalamnya memiliki area sel yang konon digunakan untuk memenjarakan masyarakat lokal. Belanda juga menggunakan masyarakat lokal dan tawanan perang sebagai tenaga kerja paksa untuk membangun fasilitas di dalam terowongan tersebut. Suasana di dalam Gua Belanda, bagian luar gua buatan ini mirip terowongan batu kasar yang gelap. Akan tetapi begitu masuk, kita bisa melihat lorong-lorong yang digali sebagai bagian dari jaringan fasilitas radio komunikasi dan komando. Total ada 15 lorong yang mengarah ke ruang-ruang khusus di dalam gua buatan tersebut. Ketika memasuki Gua Belanda, kamu akan melihat gang sempit di sebelah kanan. Gang tersebut mengarah ke tangga dan berujung pada tempat pengintaian tersembunyi. Sementara itu, di sebelah kiri terdapat lorong menuju kumpulan sel untuk memenjarakan tawanan. Gua ini bukan satu-satunya lokasi serupa yang dibuat pasukan kolonial. Sekitar 600 meter dari gua ini terdapat gua Jepang, tidak seperti milik Belanda. Gua Jepang ini memiliki 18 sel, digunakan sebagai bunker, penjara untuk tawanan, serta tempat prajurit berkumpul untuk mengatur strategi. Cerita seram dari Gua Belanda dan tetangganya, yaitu Gua Jepang yang dibangun saat itu berfungsi sebagai tempat wisata waktu sekarang. Akan tetapi kisah masa lalu yang terjadi di keduanya membuat mereka mendapat reputasi angker. Kondisi Gua Belanda yang gelap, terlihat tua, dan tidak banyak berubah pun menjadikannya salah satu tempat populer untuk orang-orang yang melakukan uji keberanian. Masyarakat sekitar memberi status angker kepada gua ini karena perlakuan Belanda terhadap orang-orang lokal yang dibawa ke sana. Kematian, penyiksaan, dan pembunuhan yang terjadi di masa lalu menambah suasana angker, apalagi tersiar kabar bahwa mayat
para pekerja yang meninggal di sini dibuang ke Sungai Cikapundung, sehingga menambah kesan angker laporan tentang suara-suara mirip ratapan atau tangisan dari ujung terowongan yang gelap pun semakin menambah keangkerannya. Suasana mistis di gua ini semakin menambah adanya kepercayaan mistis lokal terkait figur terkenal. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa arwah Prabu Siliwangi memiliki kaitan erat dengan lingkungan tersebut. Sang Prabu dikabarkan merupakan salah satu jiwa penunggu di daerah sekitar gua. Adakah pantangan saat di Gua Belanda? Tentunya sebagai salah satu area mistis terkenal, Gua Belanda memiliki pantangan yang harus diikuti pengunjung. Salah satunya adalah larangan mengucapkan kata lada. Kenapa? Saat berbicara di dalam gua, konon kata ini berasal dari Ki Lada Wisesa, nama tokoh masyarakat sekitar yang dihormati. Konon jika mengucapkan kata lada, pengunjung akan mengalami hal-hal mistis atau bahkan kesurupan. Kekuatan yang ada di balik makna kata tersebut berpotensi mengusik atau membangkitkan kemarahan arwah dan roh di dalamnya. Kondisi Gua Belanda saat ini, walau terlihat sederhana dan tua, Gua Belanda sebenarnya sudah melewati beragam renovasi. Hal ini berbeda dari Gua Jepang di dekatnya yang tidak direnovasi sama sekali. Akan tetapi area tempat Gua Belanda berada di dalam Taman Hutan Raya Juanda, sehingga di sekelilingnya masih banyak pepohonan sehingga bisa menambah kesan angker. Lepas dari itu, Gua Belanda dan Taman Hutan tempatnya berada merupakan salah satu area wisata yang cukup terkenal. Ada berbagai fasilitas dibangun di sekitar gua sehingga siapapun bisa ke sini dengan santai, bahkan sambil membawa keluarga. Bagaimana dalam gua gelap dan memiliki panjang sekitar 500 meter, pastikan membawa senter dan mengenakan sepatu serta baju yang nyaman. Kamu bisa menyewa pemandu dengan tarif sekitar 30.000 bagi teman-teman yang mau pergi ke sana ya. Cara ke Gua Belanda, jadi bagi teman-teman yang mau berwisata ke sana, karena lokasi yang berada di Taman Hutan Raya Juanda, kamu bisa berkunjung ke Gua Belanda dengan mudah. Lokasinya hanya 7 km dari pusat kota Bandung dan dilalui 2 angkutan umum. Tentunya ya, angkot hijau putih jurusan Ciroyom Ciburial dan angkot Jingga Dago Caringin, atau saat ini bisa menggunakan Grab atau Gojek ya, baik yang driver ataupun yang Gojek ya. Setelah mencapai gerbang depan, kamu harus jalan kaki lagi sekitar 800 meter hingga mencapai Gua Belanda. Gua Jepang hanya 200 meter dari gerbang masuk, akan tetapi jalur menuju kedua gua dinaungi pepohonan dan ada banyak warung makan serta fasilitas wisata lainnya. Itu saja yang bisa Kang Ida sampaikan. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan semoga Kang Ida makin semangat bikin video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.